Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zawa Inandira dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 3B dengan NIM 1900213. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih prinsip pengembangan implementasi dalam dunia pendidikan multikultural. Yang pertama kita bahas adalah tujuan pendidikan multikultural. Lalu ada prinsip-prinsip pengembangan pendidikan multikultural dan ada masalah penyelesaian untuk tantangan dalam era globalisasi. Nah, yang pertama ini ada tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural ini dapat membangun karakter siswa yang mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam sebuah lingkungan. Nah, dalam pendidikan multikultural juga adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, di dalamnya ada agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Lalu ada prinsip dalam pengembangan implementasi dalam pendidikan multikultural. Nah, prinsip yang pertama adalah pada poin pertama, pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik baru yang berdasarkan kepada kesetaraan manusia. Di poin kedua, pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia yang berbudaya. Lalu di poin ketiga ada prinsip globalisasi budaya atau globalisasi kebudayaan yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi yang tinggi. Lalu ada tantangan pendidikan multikultural dalam era globalisasi, yaitu pendidikan multikultural dalam era globalisasi di Indonesia menghadapi sebuah 3 tantangan mendasar. Yang pertama, fenomena hegemonisasi yang terjadi di dunia pendidikan akibat tarik ulur antara keunggulan dan keterjangkauan peserta didik tersegresi dalam sekolah-sekolah sesuai latar belakang sosial ekonomi, agama, etnisitas. Yang kedua, ada kurikulum yang masih berdasarkan sebuah gender, status ekonomi sosial, kultur lokal, dan geografis. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dan bias yang membatasi kesadaran multikultural peserta. Yang ketiga, guru kelayakan dan kompetensi guru di Indonesia pada umumnya masih di bawah standar, apalagi untuk mengelola sebuah pembelajaran multikulturalisme. Lalu dalam pembahasan terakhir adalah penyelesaian tantangan pendidikan multikultural dalam sebuah era globalisasi. Nah, lalu bagaimana sih cara menghadapi tantangan-tantangan yang memungkinkan akan terjadi? Yang pertama itu, proses pendidikan di sekolah diusahakan menerapkan manajemen sekolah berbasis multikultural. Nah, yang kedua ini, sikap dan tindakan respek terhadap multietnis dan multikultural harus ditingkatkan. Yang ketiga, membiasakan diri antara individu dan kelompok untuk saling menghormati, menghargai antara berbagai pihak yang berbeda dari aspek multikulturalnya, seperti halnya aspek budaya, aspek etnis, aspek sosial ekonomi, aspek agama, aspek bahasa, gender, maupun usia. Nah, yang keempat, ada program pembelajaran yang dikembangkan harus memiliki kesesuaian dengan kebutuhan pelajar dan kondisi sosialnya. Sekian yang bisa saya bahas di materi kali ini, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Saya akhiri dengan kata penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua perhatiannya.